Fitri. Iya, kita akan memulai sekolah minggu kita ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan terus menyertai kami. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami dan juga berkati Lause yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau nyanyi lagu apa ya Lause? Lagu apa ya, Lause? Biarpun gunung-gunung beranjak. Iya benar. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Biarpun gunung-gunung beranjak. Ayo semuanya nyanyi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Semuanya tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Semuanya tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang kuat. Saya laskar Kristus yang kuat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Wah, ternyata teman-teman kita mau mempersembahkan sebuah lagu loh. Ayo kita dengar. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Mereka sudah membawa persembahan, pujian kepada Tuhan. Sekarang kita mau berikan persembahan kita sama Tuhan. Persembahannya bisa scan di barcode ini ya.
Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul Persembahan Kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik memberikan kami berkat-berkat dan juga banyak hal yang baik dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, terimalah persembahan kami supaya dapat digunakan di dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Semuanya ikutin gerakannya ya. Halo anak-anak sekolah minggu, selamat pagi. Mari kita sebelum mendengarkan cerita hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh sekolah minggu. Walaupun melalui online, tetapi Tuhan kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, berkatilah supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke. Halo anak-anak, apa kabarnya? Lause harap anak-anak dalam keadaan baik. Ya, seperti biasa Lause ditemani oleh Acit. Acitnya. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Halo Acit, apa kabarnya? Hai Lausa. Kok kayaknya kamu senang sekali, Cit? Kenapa? Iya Lausa, soalnya kemarin papa janji sama
Acit. Katanya kalau Acit bisa naik kelas, Acit mau diberikan hadiah. Oh, senang sekali ya. Coba kamu sapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman, apa kabarnya? Acit berharap teman-teman dalam keadaan sehat. Nah, Acit, kalau Lose boleh tanya sama kamu, ya, kamu saudaramu ada berapa sih? Acit anak tunggal. Acit cuma satu. Ada mama, ada papa, sama Acit aja di rumah. Berarti kamu paling suka bermain sama papa ya? Atau sama mama? Kalau aku sukanya bermain sama papa. Suka main sepeda, main Mobile Legend. Pokoknya asik. Wah, anak-anak kalau di rumah bagaimana? Pasti seneng sekali ya main sama papanya, main sama mamanya. Wah, Acit, walaupun kamu cuma satu orang di rumah, ya, nggak punya saudara, tapi Acit seneng kan? Pasti keluarganya di rumah itu rame ya, ada Acit. Iya, kalau misalnya lagi main sama-sama, seneng sekali lah, Lose. Nah, anak-anak bagaimana dengan anak-anak di rumah? Tapi anak-anak, tahu nggak? Acit tahu nggak? Di dalam cerita di dalam Alkitab ada seseorang yang sedih hatinya. Sedih, Lose, kenapa? Soalnya dia tidak punya anak. Oh iya? Kenapa nggak punya anak? Iya, soalnya dia tidak bisa melahirkan anak. Makanya dia kemudian sedih. Bahkan dia kemudian berdoa sama Tuhan. Dia sambil menangis, dia berdoa sama Tuhan. Nah, kira-kira dikasih nggak sama Tuhan? Dikasih ya. Kamu pengen tahu ceritanya? Acit ingin tahu ceritanya. Kalau gitu, dengerin dulu ceritanya ya. Oke? Oke, Lose. Oke, kalau gitu Acit duduk dulu di situ. Lose mau cerita buat anak-anak yang di rumah maupun juga sama Acit. Oke? Oke, Lose. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, jadi hari ini Lose pengen cerita tentang Hana. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan itu mengabulkan doanya. Dan kemudian Tuhan memberikan apa yang dia minta. Jadi ceritanya seperti ini anak-anak. Cerita kita hari ini anak-anak diberikan judul yaitu Allah menjawab doa Hana untuk anak. Diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Anak-anak, suatu kali ada seorang perempuan Israel yang bernama Hana. Dia menikah dengan seorang yang bernama Elkana. Tapi Elkana ini punya 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina. Hana ini sangat sedih karena Hana tidak mempunyai anak. Sedangkan Penina punya anak dan banyak. Nah, Penina ini jahat anak-anak. Suka mengolok-olok Hana karena Hana tidak mempunyai anak. Hana sangat sedih. Suatu kali Hana ikut Elkana pergi ke kemah suci, dan di sana kemudian dia berdoa, "Tuhan, berikanlah aku seorang anak, maka aku akan berikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan."
Sementara itu, ada seorang imam bernama Imam Eli memperhatikan Hana ketika Hana berdoa. Tapi dia tidak mendengar Hana berdoa. Mulutnya hanya komat kamit, hanya bergerak-gerak tapi nggak ada suara. Tapi kemudian Hana menjelaskan, "Enggak, Tuhan, saya itu sedang bersedih dan saya berdoa sama Tuhan." Maka kemudian imam bilang, "Tuhan akan mendengarkan doamu. Sekarang pulanglah." Anak-anak, Hana kemudian pulang. Dia tidak sedih lagi. Kenapa? 1 tahun kemudian Tuhan menjawab doa Hana. Hana mempunyai seorang anak dan diberi nama Samuel. Hana sangat senang. Dia berikan nama Samuel. Kenapa? Karena Tuhan sudah mendengar doa Hana. Anak-anak, kemudian Samuel mulai bertumbuh menjadi besar, dan Hana kemudian tidak melupakan janjinya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Samuel akan diberikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Dan kemudian ketika sudah mulai besar, Samuel kemudian diajak bertemu dengan Imam Eli. Dan di sana Samuel akan tinggal bersama dengan Imam Eli. Tuhan memberkati Hana, anak-anak, sepanjang hidupnya, ya. Dan kemudian Hana diberikan putra lagi oleh Tuhan. Anak-anak, itulah kisah tentang Tuhan yang mengabulkan doa Hana. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengasihi Hana. Hana yang dulunya tidak dapat melahirkan anak, namun sekarang dia mempunyai anak laki-laki. Itulah sebabnya Hana begitu gembira dan Hana bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa menjawab doa. Nah, anak-anak, Tuhan juga berkuasa menjawab doa-doa kita. Ayo, siapa anak-anak di sini yang sering berdoa di rumah? Ketika kalian sedang susah, ketika kalian menginginkan sesuatu, kalian berdoa di rumah. Atau siapa yang masih takut berdoa karena belum bisa berdoa? Ya, mungkin masih kecil, aduh saya nggak bisa berdoa. Anak-anak, belajar. Walaupun kamu doanya sangat sederhana, tetapi Tuhan mengerti isi hatimu dan Tuhan akan menjawab doa-doamu. Dan mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Hana, karena Tuhan Yesus juga mau mendengar doa-doa kita. Jadi apakah anak-anak mau berdoa kepada Tuhan? Nah, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi anak-anak, ketika kamu lagi sedih, kamu boleh berdoa sama Tuhan. Ketika kamu lagi bete, kamu minta sesuatu sama Tuhan, biar kita boleh belajar seperti Hana. Dia berdoa sama Tuhan dan kemudian Tuhan memberkati kehidupan daripada Hana. Masa? Jadi kalau kita mau minta sesuatu, kita harus berdoa sama Tuhan. Iya, Acit, kita harus berdoa sama Tuhan. Ya, bagi anak-anak yang ada di rumah juga begitu. Jadi anak-anak, kalau misalnya anak-anak lagi sedih, berdoa sama Tuhan. Lagi pengen sesuatu, berdoa sama Tuhan. Karena apa kita harus berdoa sama Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu mendengar doa kita. Iya, Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan akan menjawab doa kita.
Walaupun sih jawaban doa kita itu bisa iya dikabulkan oleh Tuhan, tapi juga bisa tidak. Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan yang terbaik. Nah, kalau dari kisah daripada Hana itu, maka dia kemudian mendapatkan apa yang didoakan. Tuhan mengabulkan doanya. Dia mempunyai seorang anak. Iya, Elsa. Gitu ceritanya ya. Jadi kita harus percaya sama Tuhan. Iya, kita harus percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian kita juga perlu untuk memberikan hidup kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi biarlah sungguh cerita hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita boleh semakin percaya kepada Tuhan. Oke, yuk mari kita berdoa. Oke Akit, kamu duduk dulu. Kita akan berdoa. Kita akan akhiri sekolah minggu kita hari ini ya. Oke? Iya. Yuk salam dulu sana, pamitan dulu sama teman-teman. Teman-teman, Acit pulang dulu ya. Acit mau main lagi sama papa di rumah. Oke Acit, dadah Acit. Assalamualaikum. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita akan menutup cerita kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami boleh belajar seperti Hana ketika dia mengalami masalah, kesedihan di dalam hidupnya. Tetapi Hana menyerahkan kepada Tuhan. Hana berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan boleh menjawab doa Hana. Terima kasih. Ajarlah kami sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini akan diambil. Siapin Alkitabnya ya. Akan diambil dan kita coba akan hafalkan bersama-sama ya. Ayat hafalan kita hari ini anak-anak diambil dari 1 Samuel 12 ayat 20c. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayo kita sama-sama hafalkan sama-sama ya. 1 Samuel 12 ayat 20c. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke. Sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kebaktian kita telah selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bapa Terima Kasih. Sekolah minggu selesai. Happy Sunday. Happy Sunday!